Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillah, wabarakatuh. alhamdulillah, tsumma sholatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, ma ba'du. Hadratal mutaromin, para alim yang kami taati, wabil khusus panjenenganipun Gus Afif Badrul Munif, sehat nggih Gus? Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Para pemirsa NU TV Turen, beserta semua netizen yang kami hormati, kaum Nahdiyin, Nahdiyat yang kami banggakan, yang sedang melakukan ibadah puasa pada hari ini. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Para pemirsa, sebagaimana kita sering dengar bahwasanya di dalam bulan Ramadan itu ada malam yang cukup mulia atau dinilai lebih baik dari 1000 bulan yang disebut malam Lailatul Qadar. Agar kita semua memahami apa dan bagaimana serta bagaimana tanda-tandanya malam Lailatul Qadar, pada kesempatan ini akan diuraikan oleh beliau Al-Mukarram Gus Afif Badrul Munif, materi yang berjudul Ramadan dan Lailatul Qadar. Namun demikian perlu saya ingatkan pada para pemirsa NU TV Turen bahwa NU TV Turen tayang atas support dari Nuker Lazisnu, LTN-NU, dan LDNU MBCNU Kecamatan Turen. Tolong jangan pelit, tolong ikhlas untuk subscribe ya. Baik, monggo kita ikuti Ramadan dan Lailatul Qadar kepada Gus Afif, disilakan. Monggo Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurrati ayunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang sangat saya hormati pemirsa NU TV Turen, juga Pak Kiai Solihin selaku moderator kita yang luar biasa. Biasa di luar Gus. Biasa di luar, alhamdulillah. Alhamdulillah pada hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengkaji kajian tentang menyongsong bulan Ramadan dan keistimewaan Lailatul Qadar. Alhamdulillah kita diberikan oleh Allah pada kali ini kesempatan mengkaji kajian di bulan suci Ramadan, di mana kajian di bulan suci Ramadan ini amat sangat luar biasa pahalanya dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Bahkan dalam salah satu hadis Rasulullah menyatakan tentang keistimewaan bulan Ramadan ini dengan hal yang kelihatannya di luar bulan Ramadan ini bukan ibadah, akan tetapi jikalau dilakukan di dalam bulan suci Ramadan bernilai ibadah. Dan itu ibadah yang sangat kita suka. Apakah itu? Yakni naumu soimi ibadah. Tidurnya orang yang puasa pun bernilai ibadah. Itulah bahkan kalau kita mau mensikapi saat ini, meskipun kita dilanda virus yang saat ini melanda Indonesia bahkan dunia, kita tidak perlu untuk bersedih hati, kita tidak perlu untuk susah. Apakah itu nanti yang biasanya pengusaha nanti bingung kalau sudah Ramadan ini menyiapkan THR dan lain sebagainya, apakah itu yang orang tua bingung menyiapkan pakaian baru untuk anak-anaknya. Tetap kita songsong bulan Ramadan ini dengan bergembira,
Rasulullah pernah menyatakan bahwa man faroha biduhuri Ramadan, siapa yang bergembira dengan datangnya bulan ini, bulan suci Ramadan, haramallahu jasadahu alan niron, haram jasadnya masuk neraka. Masya Allah, hanya hanya gembira suka dengan kehadiran Ramadan saja sudah bebas dari api neraka ya. Alhamdulillah, itulah tujuan hidup manusia di dunia ini, selamat di dunia, di akhirat masuk surga. Artinya kita tidak sampai masuk neraka hanya karena bergembira. Amin, amin. Alhamdulillah. Langsung saja bahwa di bulan suci Ramadan kita menyongsong, di samping dengan kegembiraan itu tadi, kita perlu untuk menggapai kesempurnaan bulan ini. Artinya kita di bulan Ramadan ini banyak sekali yang tidak mendapat pahala. Justru orang yang puasa Ramadan itu tidak mendapatkan kecuali lapar dan haus saja. Bahkan Rasulullah pernah menyatakan rubba soimin, banyak sekali orang yang puasa tidak mendapat illal ju' wal ats, artinya tidak mendapatkan kecuali kelaparan dan kehausan. Itu sangat disayangkan sekali. Kalau sampai kita tiap mulai pagi sampai siang sampai sore yang kita dapat hanya sekedar kehausan dan kelaparan, itu sangat disayangkan sekali. Lalu apa yang perlu dipersiapkan di samping itu tadi, yakni bergembira, menyongsong kita songsong bulan Ramadan ini dengan gembira. Ya, yang selanjutnya ternyata itu tidak kalah pentingnya supaya tidak hilang pahala kita adalah menjaga 5 perkara. 5 perkara itu, ada 5 perkara yang bisa menghancurkan apa yang telah kita laksanakan mulai pagi sampai sore. Khamsatun tuhbitus shaum, ada 5 perkara yang bisa menghancurkan pahalanya puasa. Yakni al-kadibu, mungkin kita sering ngapusi, berbohong. Biasanya orang-orang itu kalau misalkan saya sering sekali saya lihat Mbak Selihin ya, itu ditelepon entah itu anggota keluarganya mengakunya di mana, di pasar, padahal saya lihat bukan di pasar. Itu kelihatan remeh sekali dan banyak sekali kita lakukan. Kalau kita lakukan di bulan puasa ini, di samping berdosa, pahalanya langsung hilang. Jadi kalau meskipun itu kelihatan remeh, tapi kalau sering kita lakukan kelihatannya nggak berdosa, tapi itu al-kadibu, termasuk hilang langsung pahala puasa yang mulai pagi sampai sore kita laksanakan ini. Sangat disayangkan. Al-kadibu wal ghibatu, ini yang sangat sulit ini. Wal ghibatu artinya membicarakan seseorang, aib seseorang. Menyenangkan tapi Gus ya. Kalau yang menyenangkan itu bukan ghibah, itu sunnah, itu bukan ghibah. Ghibah itu artinya orang yang mendengarkan, bila dibicarakan, jikalau mendengarkan itu malah marah, itu ghibah. Sekarang banyak sekali kita tidak sadar yang mendengarkan pun itu dosanya sama. Ini yang sangat berbahaya sekali. Kalau misalkan kita melihat tayangan televisi yang berbau gosip dan lain sebagainya, biasanya tidak ada berita yang menyenangkan seandainya didengarkan yang digosipi. Nah, itu kalau misalkan kita puasa, kita mendengarkan duduk manis depan televisi tanpa sadar, ini bisa menghancurkan pahala puasa kita. Itu al-ghibatu, kita menggibah secara tidak sengaja. Itu yang ketiga an-namimah. An-namimah itu juga sangat berbahaya. Kita mengadu domba, biasanya tanpa terasa kita memanas-manasi suasana. Di saat seperti sekarang ini banyak sekali hoax, kita langsung share ke sana sini padahal isinya itu berita adu domba sana sini yang belum tentu itu kebenarannya dan tidak menguntungkan buat kita. Kita hanya menge-share. Sekarang ini jarimu harimaumu. Kalau dulu kan ada istilah patah itu mulutmu harimau, sekarang ternyata jarimu harimau. Ini kalau dilakukan oleh kita yang puasa, maka kita menyongsong bulan Ramadan ini dengan hancur lebur para kita, hanya karena kebiasaan kita yang suka sana sini, nge-share sana sini tanpa kita perhitungkan. Kalau yang baik yang di-share, yang orang mendengarkan itu melihat itu suka, ya malah kita dapat pahala itu. Yang selanjutnya adalah
wal yaminul gomus, sumpah palsu. Mungkin di antara kita sering sedikit-sedikit sumpah dan lain sebagainya. Itu biasanya saya sering dengar itu, kalau misalkan itu bernilai kebohongan, itu malah menghancurkan pahala puasa jika dilakukan oleh orang yang puasa. Tidak tahu kalau yang melakukan malah nggak puasa itu ya, ya malah dosanya dua, itu dosa tidak puasa sama dosa bersumpah itu tadi. Maaf Gus, ini kalau 5 perkara tadi tidak terjaga, artinya ada salah satu yang dilakukan padahal itu bisa menghancurkan, menghilangkan pahalanya puasa, apa juga bisa membatalkan puasanya? Itu para alim ulama ada 2 pendapat, akan tetapi menurut madhab Imam Syafi'i itu yang hancur itu adalah pahalanya saja. Artinya puasanya tetap sah, gugur kewajibannya, tapi meskipun begitu amat sangat disayangkan karena pahala puasa ini kan sangat luar biasa. Bahkan itu Allah sendiri pernah menyatakan, kalau puasa itu, kalau amal ibadah yang lain itu untuk manusianya sendiri, kalau puasa itu untukku. Allah menyatakan untukku. Itu kan berarti ada sesuatu yang luar biasa. Karena apa? Saya tangkap di situ, puasa atau tidak puasa itu yang tahu sebenarnya hakikatnya adalah diri kita sendiri. Kenapa? Kalau kita puasa di rumah, keluar kita makan, tidak ada yang tahu. Makan di warung tertutup, tidak ada yang tahu. Itu artinya puasa itu betul-betul tolok ukur keimanan kita. Kalau kita mau keluar makan pun tidak ada yang tahu. Bahkan indikasinya, saya itu punya teman, kalau yang punya warung, menurut teman saya itu, kalau di hari biasa itu warungnya hanya habis 2 dandang, 2 periuk nasi, akan tetapi kalau puasa 8. Loh, ini kan berarti itu ujian keimanan sebenarnya. Padahal itu di waktu siang, di waktu bulan puasa, di waktu siang hari itu. Itu termasuk 5 perkara. Yang terakhir itu tadi kurang 1, yang terakhir wa nadru bisahwah, artinya melihat dengan syahwat. Artinya kalau puasa ini sebisa mungkin sebenarnya kita ini mengikuti anjuran pemerintah yang sekarang ini. Kita kan sekarang ini dianjurkan untuk diam di rumah, stay at home. Nah, itu istilahnya sekarang itu physical distancing. Itu kalau kita diam di rumah, kita otomatis kita tidak melihat yang banyak. Kalau di luaran itu biasanya banyak sekali yang bisa melihat, apakah itu orang berkeliaran, kita tidak tahu. Itu termasuk kita yang itu 5 yang termasuk yang bisa kita lakukan untuk menyongsong bulan puasa ini, untuk kita hindari. Nah, untuk selanjutnya yang perlu kita lakukan seperti yang itu tadi termasuk banyak sekali yang menghancurkan pahala puasa. Lalu bagaimana supaya kita ini bisa mendapatkan pahala puasa kita dengan sempurna? Ternyata Rasulullah SAW itu sudah memberikan resep. Artinya banyak sekali orang yang tidak mendapatkan pahala illal ju' wal ats, tapi Rasulullah membuat sesuatu, artinya menentukan dalam hadis beliau bahwa ada sesuatu yang remeh yang bisa kita lakukan agar dapat puasa yang tamah, artinya sempurna. Nah, ini beliau pernah menyatakan man fatoro so'iman, siapa yang memberi buka orang berpuasa walaupun hanya sebiji kurma, itu pun dia mendapat pahala puasa yang sempurna tanpa mengurangi pahala yang diberi. Makanya sekarang banyak sekali ada istilahnya buka bersama di masjid kan, tapi mungkin pada saat-saat seperti ini meskipun door to door atau bagaimana, karena kita tidak boleh berkerumun gitu ya. Jadi sekarang ini berkerumun berjamaah itu dilarang kalau sekarang. Tapi bukan berarti nanti kalau sudah selesai itu pandemik ini, insya Allah juga kembali lagi seperti semula. Tapi memberi buka itu tetap dianjurkan, mungkin dengan sistem door to door atau bagaimana yang telah dilaksanakan oleh saudara-saudara kita. Jadi itu yang bisa kita lakukan, menyongsong. Tadi disebutkan di sini adalah juga tentang Lailatul Qadar. Ini yang tidak kalah hebatnya di bulan puasa ini adalah Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu adalah malam, Lailah itu malam, Qadar itu penentuan, takdir. Banyak sekali yang artinya mengartikan bahwa pada malam Lailatul Qadar itu takdir kita, SK-nya diturunkan. Karena apa? Karena saya bilang SK karena kita ini sudah ditakdirkan semenjak zaman azali, sudah ada takdir kita. Akan tetapi penentuannya pada malam itu, takdir ada 2, yang mubrom dan mu'alak. Diharapkan nanti dengan doa-doa kita bisa ditolak takdir-takdir yang buruk. Artinya
Rasulullah pernah menyatakan la yaruddul qada illa doa, tidak bisa menolak takdir kecuali doa. Jadi kalau kita pada malam Lailatul Qadar ini kebetulan kita menangi itu menemukan dan kita berdoa yang baik-baik, insya Allah nanti takdir juga bisa dirubah karena doa-doa kita. Jadi Lailatul Qadar itu malam penentuan atau malam takdir diturunkan oleh Allah dalam 1 tahun. Itu ada ulama yang menyatakan seperti itu. Jadi sebenarnya Lailatul Qadar sendiri itu perjuangan dari Rasulullah SAW, karena melihat umur umat beliau ini sangat pendek. Jadi kalau mungkin umur umat beliau ini dalam salah satu hadis, ummati baina sitin wa sab'in, umatku itu hanya antara 60-70, selebihnya diskon. Jadi mungkin yang lebih yang 60 ini sekarang sudah bersiap-siap, ya bersiap-siap. Kalau sudah diberikan kesehatan yang luar biasa itu ya sangat bersyukur, karena sudah apa yang didhawuhkan oleh Rasul itu ummati baina sitin wa sab'in. Rasul pun sampai bersama sahabat itu menangis. Kenapa dengan umurnya hanya segitu, melihat umur pada zaman Nabi Nuh? Dalam Al-Quran umur Nabi Nuh ini 950 tahun. Dapat dibayangkan bagaimana ibadahnya yang luar biasa. Sedang kita misalkan 60 tahun ini, misalkan kita sehari satu sholat mungkin kalau kecepatannya perlahan itu 5 menit mungkin ya. Kalau tarawih itu ada yang sampai 10 menit itu selesai semua. Ada itu. Kalau misalkan 5 menit satu sholat, sehari hanya 25 menit. Sehari 25 menit. Kalau dikalikan setahun hanya ketemu 6 hari. Yang 6 hari ini 1 tahun ini nanti buat bekal kita menempuh alam abadi yang nanti tidak ada akhirnya. Dalam Al-Quran dikatakan di inna yauman, sehari nanti di sisi Tuhanmu indar rabbikum kalfisana, seperti 1000 tahun. 1000 tahun. Jadi yang sangat sedikit jangka waktunya kok nanti dibuat untuk selama-lamanya. Ini Rasulullah menangis, apalagi diceritai tentang cerita Sam'un al-Ghazi. Kalau orang barat itu menyebut Samson ini selama 1000 tahun beliau berperang berjihad, 1000 tahun lagi puasa, 1000 tahun lagi Qiyamul Lail. Nah ini menangis karena umurnya demikian panjang, terus amalannya luar biasa. Meskipun dalam sejarah Samson ini dikhianati oleh istri beliau, akhirnya karena suatu hal beliau ditangkap, terus tidak bisa berkutik, akhirnya memohon pada Allah karena anggota tubuhnya dipotong semua supaya bisa bangkit lagi. Akhirnya tubuhnya itu dikembalikan, akhirnya menghancurkan istana yang dibuat menahan. Lah itu akhirnya berjuang lagi 1000 tahun lagi, hanya sahabat malah menangis ingin mendapat pahala seperti Sam'un itu tadi, yang umurnya ribuan bulan itu untuk akhirnya diimbangi oleh Rasul. Akhirnya kita diberikan Lailatul Qadar yang bila kita cocok di situ untuk ibadah di situ, meskipun kita tidak tahu kapan itu bisa sama dengan 83 tahun atau 1000 bulan ya. Mungkin itu Lailatul Qadar yang perlu kita perhatikan di bulan suci ini. Ada 1 malam Lailatul Qadar. Itu Gus, Lailatul Qadar sering kali dibicarakan, sering kali diomongkan apa itu kelebihannya ketika menjelang bulan Ramadan atau di dalam bulan Ramadan. Nah, yang ingin perlu dijelaskan, yang butuh dijelaskan Gus, apakah ada itu Lailatul Qadar di luar bulan Ramadan? Oh, Lailatul Qadar di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan. Memang itu para alim ulama itu berpendapat, ada yang berpendapat itu Lailatul Qadar itu bisa jatuh di bulan selain bulan Ramadan. Akan tetapi banyak sekali hadis yang menyatakan bahwa Lailatul Qadar itu jatuhnya 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Artinya malam 10 yang terakhir di bulan puasa. Itu banyak sekali, seperti hadis iltamisul awakhir. Jadi carilah carilah 10 hari asril awakhir di 10 hari yang terakhir. Yaitu termasuk ditekankan Rasulullah itu bila 10 hari yang terakhir langsung menyingsingkan lengan beliau, tidak pernah tidur hanya untuk beribadah di 10 hari yang terakhir itu. Jadi itu
bahkan dalam kesempatan beliau kalau sudah mendekati 10 hari yang terakhir itu, tiba-tiba pagi beliau bersabda, oh saya di 10 hari ini kejatuhan Lailatul Qadar, tapi saya dilupakan malam yang mana. Jadi beliau ingat tapi lupa malam yang mana, tapi 10 hari itu 10 hari. Jadi mungkin nanti kita songson 10 hari yang terakhir itu dengan lebih daripada malam-malam yang seperti yang awal. Misalkan kita tarawih, mungkin kita tambahi dengan apakah itu menghatamkan Al-Quran, berdoa dengan supaya takdir-takdir kita yang buruk ini diganti dengan yang baik, mungkin seperti itu, Pak. Kalau begitu para guru-guru kita terdahulu, sesepuh-sesepuh kita terdahulu memang sudah memikirkan seperti itu ya Gus. Ya. Buktinya ada tradisi malam selikuran itu Gus. Iya, betul. Malam selikuran itu kan sudah masuk di 10 hari terakhir. 10 hari yang terakhir itu memang kehebatan apa itu ya, para aulia kita di masa lalu. Bahkan itu ada kajian kitab yang disampaikan oleh dalam kitab I'anatul Thalibin halaman 257 kalau nggak salah, ini disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Ini mengutip pendapat Imam Al-Ghazali, Hujjatul Islam. Beliau adalah seorang Hujjatul Islam, juga seorang aulia min ahlil kasfi. Jadi beliau berpendapat jikalau jikalau awal puasa itu awalnya hari Jumat, ini pendapat beliau ini juga bersamaan dengan pendapat Syekh Abil Hasan As-Sadili. Ini seorang wali yang sangat terkenal yang mengarang Hizib Nasor, Hizib Bahri yang sering diamalkan oleh ulama-ulama kita. Jadi seperti pada saat ini sering dibaca oleh para ulama. Ini juga mengatakan kalau hari Jumat seperti yang kemarin kita alami itu malam Lailatul Qadar itu jatuh malam ke-27. Jadi penekanan Rasul dalam hadis senada itu disuruh mencari di yang ganjil, mungkin seperti itu, yang ganjil. Akan tetapi ada ulama yang sangat terkenal itu Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani ini adalah seorang yang sangat luar biasa, karangan kitabnya banyak sekali. Bahkan dalam salah satu yang sering kita nukil itu adalah Marokil Ubudiyah, itu sering kita kaji syarah Bidayatul Hidayah, itu mengatakan kalau misalkan malam Lailatul Qadar ini jikalau awal puasa ini hari Jumat, ini beliau mengatakan awal Lailatul Qadar nanti malam 21. Jadi itu dua ulama ini berbeda pendapat, satu 27, yang satu 21. Jadi mungkin ini bisa dijadikan patokan bahwa kalau malam ganjil itu kita perlu ekstra, mungkin kita perlu ekstra. Di samping mungkin ada tanda-tanda dari Lailatul Qadar itu sendiri yang mungkin sudah dinukil oleh Rasul. Akan tapi tanda-tanda itu tidak harus selalu terjadi. Seperti hujan itu biasanya kan tanda-tandanya bisa mendung, tapi kadang-kala panas itu bisa terjadi hujan. Jadi tidak, tanda-tanda itu tidak mutlak, tapi bisa kita raba bahwa itu malam Lailatul Qadar, seperti itu. Jadi malam Lailatul Qadar menurut Imam Nawawi kalau puasa Ramadan diawali di hari Jumat jatuh pada tanggal 20, malam ke-21 atau malam selikur itu ya. Kemudian kalau yang satu lagi yang malam tanggal 27 itu pendapat Hujjatul Islam pengarang kitab Ihya, itu Imam Al-Ghazali sama Syekh Abil Hasan As-Sadili, termasuk yang mengarang Hizib Nasor yang Alhamdulillah di tahun ini, di tahun 1441 para pemirsa NU TV Duren ini ada tanda-tanda yang jelas, karena menurut dua ulama besar yang menyatakan kalau satu Ramadan jatuh pada hari Jumat, maka Lailatul Qadar hampir bisa dipastikan tanggal 21 atau tanggal 27. Maaf, malam tanggal 21 atau malam tanggal 27. Oleh karena itu para pemirsa, monggo disiapkan amunisinya, subscribe-nya untuk mengikuti pengajian ngalap ilmu
ngaji bareng bersama MBC NU Kecamatan Duren. Kali ini Lailatul Qadar sudah dijelaskan oleh panjenenganipun Gus Afif Baturul Munir. Tanda-tandanya ada kalanya mendung, gerimis dan lain sebagainya. Mungkin masih perlu ditambah penjelasan Gus dari pendapat itu tadi. Yang terkuat, karena saya pernah dengar katanya Lailatul Qadar itu ya mulai tanggal 1 Ramadan sampai akhir, ada yang separuh bulan Ramadan di separuh terakhir, ada yang tadi panjenengan dawuhaken yang 10 hari terakhir. Kira-kira ini bagaimana ini? Kalau menurut pendapat yang terkuat, ini adalah 10 hari yang terakhir. 10 hari yang terakhir. Akan tetapi ini ada spesialis kita untuk mengetahui dari dawuh Rasulullah yang tercantum dalam hadis beliau, banyak sekali cantuman dalam Alkitab. Jadi tanda-tandanya agar kita meskipun 10 hari terakhir itu kita perlu untuk istilahnya kalau melihat sabda Rasulullah, kita melihat cuaca. Kenapa kok cuaca? Rasulullah pernah menyatakan pada malam Lailatul Qadar itu cuacanya tidak panas juga tidak dingin. Jadi tidak panas tidak dingin, hawanya enak seperti itu, sejuk. Nah itu meskipun kita tiap hari hujan, kalau pas Lailatul Qadar itu yang menjadi tanda inti itu tiba-tiba saja langit bersinar cerah, terus cuaca juga sangat sejuk, tidak berawan. Yang lebih penting lagi, kita kalau biasanya mengamati langit itu ada yang disebut meteor. Oleh Rasulullah pada malam Lailatul Qadar itu tidak ada meteor. Karena apa? Karena menurut keterangan hadis beliau bahwa meteor itu adalah fungsinya seperti dalam Al-Quran surat An-Najm kalau nggak salah, itu adalah fungsinya untuk melempar syaitan. Pada malam itu tidak ada setan pun yang di langit, tidak ada. Karena apa? Karena malaikat tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Jadi malaikat-malaikat itu semuanya turun ke bumi. Lah, kalau paginya itu menurut Rasulullah ini matahari itu seakan cerah tapi nggak begitu panas. Karena apa? Menurut keterangan Rasul, malaikat yang turun itu naik lagi, menghalangi panasnya sinar matahari itu. Itulah mungkin kalau kita 10 hari yang terakhir biasanya mendung, ini kok cerah. Kita bukan pengamat cuaca juga, tapi itu termasuk sabda Rasulullah yang perlu kita perhatikan. Jadi ya kalau misalkan cuaca cerah, jangan-jangan ini Lailatul Qadar, ya ibadah aja nanti meskipun bukan malam Lailatul Qadar kita tidak akan rugi. Karena apa? Karena kalau kita sudah berniat baik, insya Allah dalam salah satu keterangan hadis, meskipun kita tidak mendapatkan itu, dicatat seperti mendapatkan. Jadi kita memburu, meskipun yang kita buru ini ternyata bukan Lailatul Qadar, sudah mendapat pahala Lailatul Qadar karena sudah ada niat kita itu. Tidak akan merugikan kita. Jadi itu hanya penyemangat saja gitu. Seperti itu. Alhamdulillah makin jelas para pemirsa tentang apa dan bagaimana serta apa tanda-tandanya Lailatul Qadar. Tadi sudah diterangkan begitu gamblang oleh Gus Afif Baturul Munir. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat bagi kita bersama. Dan selama kami berada di hadapan panjenengan semua, kurang lebihnya mohon maaf. Pangapunten para pemirsa, barangkali akan lebih bermanfaat kalau pertemuan ini diakhiri dengan pembacaan doa dulu sebelum kita tutup. Monggo Gus. Marilah kita berdoa, mudah-mudahan ilmu yang didapat ini mendapat ilmu yang manfaat. Amin. Mudah-mudahan dijadikan nanti berguna nanti di alam akhirat. Amin. Sebagai bekal kita menempuh alam abadi yang tidak ada akhirnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a ya Allah, wa rizqan thayyiba wa amalan sholihan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wal waba wal corona min
yahdil bala wa tarki syiqa wa asfil qada wa samatatil ada. Allahumma fir lana dzunubana wa dzunuba abaina wa dzunuba ummahatina wa dzunuba jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi awal hingga akhir hanya demikian dan sekian yang bisa kami suguhkan. Atas segala kekurangan dan kekhilafan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Para hadirin, para pemirsa NU TV Turen yang berbahagia, jangan lupa subscribe nyanggi. Demikian tuku duren nang warunge Yu Jainab. NU TV Turen memang mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.